Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Yeti Marianata, peserta BCKS tahap 3 Provinsi Jawa Timur dari SMPN 1 Torjun, Kabupaten Sampang. Kali ini saya akan memaparkan tentang LK Analisis Kasus 4 dalam 9 langkah pengambilan dan pengujian sebuah keputusan. Di sini ada kasus 4, di mana ada sebuah kasus di perpustakaan sekolah. Rara sedang bertugas sebagai petugas kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa berpikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya, menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari, yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal, melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya di tasnya. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina. Dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Akan tetapi di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara. Besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Nah, pertanyaan pada kasus 4, bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi tersebut? Di sini pada langkah 1, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Kasus yang dihadapi Tari di perpustakaan mencerminkan dilema moral yang melibatkan konflik antara dua set nilai inti, kebenaran, integritas, melawan loyalitas persahabatan. Berikut adalah nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut. Yang pertama, yaitu nilai kebenaran dan integritas. Nilai ini mendesak Tari untuk bertindak sesuai dengan standar moral universal dan kejujuran. Nilai-nilai ini di mana kejujuran, nilai untuk mengatakan dan bertindak sesuai fakta. Apa itu faktanya? Yaitu dengan melaporkan bahwa Rara mengambil dompet Nina. Nilai yang lain adalah nilai keadilan, di mana nilai yang menuntut agar hak milik seseorang, yaitu milik Nina, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Tari harus bertindak adil untuk Nina. Yang ketiga adalah integritas diri, nilai untuk mempertahankan prinsip moral pribadinya meskipun dihadapkan pada tekanan. Sedangkan nilai yang kedua adalah nilai loyalitas dan hubungan. Pada nilai loyalitas dan hubungan ini, nilai ini mendesak Tari untuk memprioritaskan hubungan sosial dan ikatan emosional yang sudah terjalin. Di mana loyalitas atau persahabatan ini nilai untuk setia kepada sahabat dekatnya, yaitu Rara, yang selama ini telah banyak membantunya dan berbagi kebaikan. Yang kedua adalah kebaikan hubungan. Nilai untuk menjaga agar hubungan pribadi tidak rusak dan menghindari konflik sosial yang tidak menyenangkan. Yang ketiga yaitu kesejahteraan pribadi, yaitu dalam jangka pendek, kekhawatiran Tari bahwa jika ia melaporkan, ia akan kehilangan bantuan, dukungan, dan kebaikan yang berupa bekal yang tadi dibagikan oleh si Rara, yang selama ini dia dapatkan di sekolah itu. Sedangkan langkah yang kedua, yaitu siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4 ini. Pihak-pihak yang terlibat dalam situasi kasus ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama. Pihak yang berkonflik atau yang menghadapi dilema, pihak yang melakukan pelanggaran, yang kedua,
Dan yang ketiga adalah pihak yang terdampak atau berkepentingan. Sedangkan pihak yang berkonflik atau yang menghadapi dilema, pihak ini adalah individu yang membuat keputusan moral yang sulit. Di sini adalah terjadi pada si Tari, siswa yang menyaksikan pelanggaran tersebut dan kini dihadapkan pada dilema moral antara melaporkan kebenaran atau melindungi sahabatnya si Rara itu. Yang kedua, pihak yang melakukan pelanggaran. Pihak ini adalah individu yang tindakannya memicu seluruh konflik dan dilema, yaitu si Rara, siswa yang bertindak tidak jujur. Rara melakukan tindakan pencurian atau penemuan yang tidak dilaporkan dengan mengambil dan menyimpan dompet yang bukan miliknya. Yang ketiga adalah pihak yang terdampak dan berkepentingan. Pihak-pihak ini adalah individu yang secara langsung terpengaruh oleh tindakan Rara dan keputusan si Tari, atau yang memiliki peran dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan Nina ini siswa yang menjadi korban karena kehilangan dompet. Ia adalah pemilik sah barang yang hilang. Yang kedua, Bu Sri, guru pustakawan, guru yang berperan sebagai otoritas dan penengah di perpustakaan. Ia yang menerima laporan kehilangan dan membuat pengumuman sehingga ia akan menjadi pihak yang menerima laporan dari si Tari. Sedangkan langkah yang ketiga, yaitu fakta-fakta apa saja yang relevan dalam situasi pada kasus 4 ini. Di sini ada 3 fakta. Fakta kunci yang mengenai tindakan awal, fakta kunci mengenai dilema moral, sedangkan yang ketiga adalah fakta kunci mengenai konteks sekolah. Yang pertama yaitu fakta kunci mengenai tindakan awal atau pelanggaran. Di sini Rara menemukan dompet berisi uang di bawah kursi perpustakaan saat bertugas piket, dan Rara mengambil dompet tersebut. Rara menganggapnya rezeki nomplok, sedangkan si Nina kehilangan dompetnya. Sedangkan fakta kunci yang mengenai dilema moral Tari, yaitu Tari melihat jelas Rara adalah sahabat dekat si Tari. Tari berpotensi merusak hubungannya dengan Rara jika ia melaporkan atau menegur si Rara. Sedangkan yang ketiga, yang keempat, Tari berisiko kehilangan bantuan dan kebaikan di masa depan jika ini terus menunjukkan dampak pribadi dan kerugian langsung yang mungkin dialami si Tari. Sedangkan fakta yang terakhir yaitu fakta kunci mengenai konteks sekolah. Bu Sri, guru pustakawan, terlibat dan menyadari adanya kehilangan. Fakta ini menunjukkan adanya saluran resmi untuk melaporkan dan menyelesaikan masalah. Situasi terjadi di perpustakaan sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang menjunjung tinggi kejujuran dan etika. Semua fakta ini secara kolektif menciptakan konflik antara kewajiban moral, yaitu kejujuran dan keadilan, serta kewajiban sosial atau loyalitas dan persahabatan yang harus dihadapi Tari. Sedangkan langkah yang keempat, yaitu pengujian benar atau salah di mana bisa dilakukan. Pengujian untuk kasus Tari dan Rara yang melibatkan 2 level yang berbeda, yaitu pengujian fakta dan pengujian moral atau etis. Keduanya harus dilakukan dengan membantu Tari dalam mengambil sebuah keputusan. Yang pertama, pengambilan fakta atau verifikasi kebenaran. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahpahaman atau asumsi mengenai peristiwa yang terjadi. Sedangkan yang kedua adalah pengujian moral dan etis atau verifikasi dilema. Setelah fakta dikonfirmasi, Tari harus menguji pilihan moral yang tersedia menggunakan 3 pengujian etika klasik untuk memvalidasi keputusan. Di mana 3 pengujian etika klasik itu, yang pertama pengujian legalitas. Dengan pertanyaan kunci adalah apakah tindakan Rara melanggar aturan sekolah atau hukum? Apakah tindakan saya melaporkan si Rara melanggar aturan? Sedangkan hasilnya tindakan Rara adalah melanggar etika sekolah.
tentang kejujuran dan berpotensi melanggar hukum karena penggelapan barang temuan. Tindakan tari melaporkan adalah benar dan sesuai dengan aturan. Sedangkan pengujian yang kedua yaitu pengujian corner, yaitu etika universal. Pertanyaan kuncinya adalah, jika tindakan saya melaporkan Rara dipublikasikan di halaman depan surat kabar, apakah saya akan merasa bangga atau malu? Hasilnya adalah melaporkan tindakan tidak jujur meskipun menyakitkan akan membuat tari bangga. Karena menjunjung tinggi kebenaran, menutupinya akan menimbulkan rasa bersalah dan malu. Sedangkan pengujian yang ketiga yaitu pengujian pilihan terakhir, di mana pertanyaan kuncinya adalah, jika saya harus memilih satu nilai yang paling penting, integritas atau loyalitas, yang mana yang akan saya pertahankan sebagai dasar karakter saya? Yaitu hasilnya adalah pengujian ini harus membantu tari dalam menentukan bahwa integritas adalah nilai yang paling harus dijunjung tinggi sebagai fondasi karakter, meskipun berpotensi merusak persahabatan atau loyalitas yang didasarkan pada tindakan yang salah. Sedangkan langkah yang kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan salah, yang mana bisa dilakukan. Pengujian paradigma benar lawan salah yang paling relevan untuk kasus tari adalah kebenaran lawan loyalitas. Namun, karena kasus ini juga melibatkan aspek hubungan pribadi dan konsekuensi jangka waktu, pengujian lain juga dapat menerapkan jangka pendek lawan jangka panjang. Yang pertama, paradigma kebenaran lawan loyalitas. Ini adalah inti dari dilema si tari. Paradigma ini menguji konflik antara aturan universal dan hubungan pribadi. Pengujiannya adalah tari harus bertanya pada dirinya sendiri. Sebagai pemimpin moral bagi diri sendiri, apakah saya harus memprioritaskan kewajiban saya kepada prinsip etis atau kejujuran, atau kewajiban yang saya kepada orang lain atau sahabat? Yang kedua adalah paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Paradigma ini menguji konflik antara konsekuensi instan dan konsekuensi masa depan, di mana pengujiannya tari harus mempertimbangkan apakah keputusan saya ini hanya menyelesaikan masalah hari ini, atau apakah ini membentuk siapa saya di masa depan dan jenis hubungan yang saya inginkan. Sedangkan langkah yang keenam, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan. Prinsip resolusi yang paling tepat digunakan oleh tari untuk menyelesaikan dilema moral kebenaran lawan loyalitas adalah berpikir berdasarkan aturan yang dikombinasikan dengan prinsip kasih sayang dalam implementasinya. Prinsip ini yang berkarakter pada filosofi Immanuel Kant berfokus pada apa yang benar secara universal dan kewajiban moral yang harus dipatuhi tanpa pengecualian. Penerapan pada kasus tari itu terfokus pada menegakkan kejujuran dan keadilan sebagai aturan universal sekolah dan masyarakat. Sedangkan tindakan tari memiliki kewajiban moral untuk melaporkan tindakan tidak jujur si Rara dan mengupayakan agar dompet kembali kepada pemiliknya yang sah, yaitu si Nina. Alasannya, jika semua orang melihat ketidakjujuran memilih diam demi loyalitas, maka integritas dan kejujuran akan runtuh di sekolah. Aturan bahwa kejujuran harus dijunjung tinggi, harus lebih kuat daripada aturan loyalitas pada sahabat. Sedangkan prinsip yang kedua yaitu prinsip pendukung atau berpikir berdasarkan kasih sayang. Meskipun keputusan ini harus didasarkan pada aturan, melaporkan, prinsip ini membantu tari dan cara ia melaksanakan keputusan. Prinsip ini berfokus pada hubungan dan kepedulian. Sedangkan penerapan pada kasus ini meminimalkan kerusakan pada hubungan persahabatan atau loyalitas setelah menegakkan kebenaran.
Sedangkan tindakan Tari seharusnya terlebih dahulu mendekati Rara secara pribadi dan memberi kesempatan untuk mengembalikan dompet itu sendiri. Nah, langkah pertama dalam kasih sayang ini, Tari dapat berbicara dengan Rara yang aku melihat kamu mengambil dompet itu. Aku tahu kamu sahabatku dan aku tidak ingin kamu ada dalam masalah. Ada pengumuman bahwa Nina kehilangan dompetnya. Demi integritasmu dan persahabatan kita, aku mohon kembalikan dompet itu sekarang. Ini mungkin yang bisa dilakukan oleh si Tari. Sedangkan langkah yang kedua yaitu aturan. Jika Rara menolak, barulah Tari harus melaporkan kepada Bu Sri untuk menjalankan kewajiban etisnya. Sedangkan langkah yang ketujuh yaitu adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Jawabannya adalah ya. Ada opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan Tari, menggabungkan penegakan kebenaran dengan pemulihan hubungan dan kesempatan bagi Rara untuk mengambil tanggung jawab. Opsi ini berfokus pada restoratif justice, yaitu keadilan restoratif dan pembinaan moral. Opsi kreatif, adil, dan bijaksana. Ini adalah opsi terbaik, adalah memberi Rara kesempatan untuk mengoreksi kesalahannya sendiri dalam suasana pribadi yang dilakukan Tari dengan dukungan otoritas yaitu Bu Sri, bukan langsung melaporkan secara publik. Untuk langkah yang ke-8, yaitu apa keputusan akhir yang Ibu Bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4. Keputusan akhir yang saya ambil sesuai dengan analisis kasus Tari dan Rara pada kasus 4 ini adalah dengan memberikan Rara kesempatan terakhir secara privat untuk bertindak jujur. Dan jika ia menolak, saya akan melaporkan kejadian tersebut kepada Bu Sri. Karena keputusan ini memprioritaskan integritas jangka panjang dan keadilan melalui pendekatan keadilan restoratif atau opsi kreatif. Keputusan akhir dan langkah implementasi keputusan ini didasarkan pada prinsip resolusi berpikir berdasarkan aturan atau kebenaran yang dimoderasi oleh kasih sayang atau loyalitas. Langkah pertama yaitu intervensi pribadi, memprioritaskan kasih sayang atau loyalitas. Yang pertama dengan pengakuan fakta. Rara, aku melihat kamu mengambil dompet itu di bawah kursi. Sekarang ada pengumuman dari Bu Sri bahwa Nina kehilangan dompet itu. Nah, baru yang kedua yaitu tawaran opsi jujur. Karena kamu sahabatku, aku memberimu waktu sampai tenggat waktu misalkan nanti sampai sebelum pulang sekolah itu untuk mengembalikan secara diam-diam kepada Bu Sri atau menyerahkan kepadaku. Ini adalah kesempatanmu untuk memperbaiki kesalahan tanpa hukuman publik. Terus yang ketiga adalah penegasan batas moral. Nah, penegasannya itu ada di mana? Yaitu jika kamu tidak melakukannya, aku tidak punya pilihan lain selain melaporkan apa yang kulihat. Aku harus jujur bukan hanya kepada Nina, tapi juga kepada diriku sendiri. Ini yang merupakan penegasan batas moral. Sedangkan langkah yang terakhir yaitu adalah langkah 9. Pelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pengambilan keputusan ini? Dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan Bapak Ibu di kemudian hari? Pelajaran utama yang saya dapatkan dari proses pengambilan keputusan ini yaitu kasus Tari dan Rara adalah pentingnya menyeimbangkan integritas dengan kasih sayang atau kemanusiaan. Terutama dalam dilema yang melibatkan hubungan personal di lingkungan pendidikan. Sedangkan pelajaran utama yang didapatkan dalam hal ini adalah dilema antara kebenaran, integritas, dan loyalitas persahabatan mengajarkan 2 pelajaran penting. Yaitu yang pertama, integritas adalah nilai moral tertinggi. Pelajaran pertama adalah menegaskan bahwa integritas dan keadilan harus menjadi nilai moral absolut dalam kepemimpinan.
dan tidak boleh dikompromi demi kenyamanan atau loyalitas personal jangka pendek. Sedangkan yang kedua adalah pentingnya pendekatan keadilan restoratif. Pelajaran kedua adalah bahwa menegakkan integritas tidak harus dilakukan dengan menghukum secara keras. Dengan memilih opsi kreatif, intervensi privat, dan proses restoratif, saya belajar bahwa tujuan akhir adalah pembelajaran moral Lala dan pemulihan bagi Nina, bukan sekedar hukuman. Yang kedua adalah kasih sayang digunakan untuk memberikan kesempatan kedua secara pribadi, memungkinkan Rara untuk bertindak benar tanpa penghinaan publik. Ini meminimalkan kerusakan emosional sambil tetap menuntut pertanggungjawaban. Demikianlah pemaparan dalam LK4 ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.